Hai. Kembali lagi dengan host kita, Ibu Hana. Hai, dan di sini kita udah bareng sama Nima. Ini aku kayak tamu baru ya di sini. betul, kamu tamu baru. Karena biasanya aku di sini bareng sama Kak Fatimah, tapi Betul. sekarang aku sama Nima. Dan hari ini karena kita berdua adalah manusia Gen Z, jadi kita mau bahas tentang keresahan anak-anak Gen Z. Betul. Kenapa mereka sampai sekarang masih banyak yang belum punya rumah sendiri? Kalau Gen Z itu dari tahun berapa sih? 96 ya? 9, iya kayaknya 97 kayak 97 gak sih? Pokoknya sampai 2000 berapa gitu, gue lupa. Tapi pokoknya dia kita masih Gen Z, guys. Jujur sebenarnya gue nggak memperhatikan Gen Z terus kayak Gen Boomers gitu-gitu. Iya, sama milenial gitu-gitu Iya, kan. gue nggak merhatiin. Cuman karena orang-orang bilang gue Gen Z, ya udah gue menerima gue menjadi Gen Z. Betul. Karena kita emang Gen Z kan. Iya, tapi Kita gue emang tidak menunjukkan bahwa gue tuh Gen Z. Cuma kalau dari gue sendiri, gue pribadi, keresahan Gen Z di awal itu menurut gue yang nomor satu, walaupun ini nggak semua, maksudnya ini semua terjadi di semua gen maksud gue, tapi kalau di Gen Z itu paling heboh sekarang keresahannya adalah ngatur duit. Oh, bener banget sih itu. Ngatur duit, dimana kayak mengaturnya tuh gini ya, kayak either mereka kurangnya atau susah ngebaginya gitu. Karena misalkan kayak kebanyakan kebutuhan pribadi, jadi kayak aduh nggak bisa nih gue sisihin berapa persen gitu. Jadi kadang mereka butuh bantuan juga dari gen milenial, dari maknya sendiri gitu-gitulah kan. Itu sih keresahan kalau yang relate sama gue. Gitu. Nabung sih susah. Nabung benar-benar. Gen Z tuh parah jajan mulu. Iya, tapi in this economy, in this economy itu tuh karena sekarang apa-apa juga mahal sih Han. Iya sih, Iya kan? emang harga sekarang naik semua. Mau apapun itu. Dari generasi-generasi sebelumnya ya. Betul. Kalau dibandingin emang sekarang tuh naik banget. Walaupun kayaknya emang nilai mata uangnya juga naik, ya tapi tetap mahal banget coy. Betul. Sekarang apa-apa kayak 50.000, 100.000 tuh sekarang udah nggak ada apa-apa. Iya, bener banget, bener banget. Kayak dulu gua keluar 100.000 bisa, sekarang nggak bisa. 100.000 tuh kayak bisa buat berapa hari lah ya dulu. Iya, Sekarang tuh kan sekali keluar justru lebih dari itu. Iya, gitu. bisa 200, 300 lebih. Kayak bahkan yang kayak awalnya 50.000 kita bisa beli jajanan banyak, sekarang tuh 50.000 udah kayak sedikit banget nih kurang, yang kayak gitu. Iya, gitu iya loh. lagi bener lagi. Kayak ngerasa kurang aja, tapi nggak boleh. Kita harus bersyukur hidup. Betul, kita harus bersyukur. Tapi kalau dari lu sendiri, lu ada gak tips yang lu lakuin setidaknya untuk ngepres banget nih keuangan lu gitu, atau kayak ngatur keuangan lu lah setidaknya? Kalau gue biasanya karena gue tidak bisa menyimpan uang di diri gue sendiri ya, jadi gue menyimpan uang gue tuh di orang lain. Yang lu percaya kan? Iya betul. Jadi apa ya? Ya sengaja itu membantu lah, membantu gue untuk nabung itu pertama sih. Lebih nahan juga ya, kayak misalnya mau beli apa ini itu, oh ya duit itu kan di orang lain nih gitu. Terus satu lagi, dan orang itu tuh harus orang yang apa ya, yang jago ngatur duit. Pertama itu, kedua harus yang menurut gue tuh kayak yang tegas gitu, bukan galak sih, tegas. Jadi kayak kalau misalnya kita minta duit kita ya padahal ke dia, jadi dia kayak yang kamu buat apa? Udah gitu, ditanya detail buat apa? Gitu. Jadi kayak teratur lah. Benar-benar. Itu sih keresahan awal kenapa Gen Z sampai sekarang akhirnya kayak masih minim untuk ambil rumah sendiri. Even itu KPR. Gitu sih. Even itu KPR kayak kayak kan gue kan marketing juga ya, ngeliatin dong kayak apa ya, angka Gen Z yang beli rumah tuh berapa? Emang banyak sih, cuman nggak masih banyak juga keresahan yang mereka alami gitu. Kayak setelah akad kan pasti kan gue tanya kayak, nih gimana perasaannya? Masih takut sama cicilannya sebenarnya. Jadi ada beberapa juga yang masih dibantu sama orang tua. Oh iya? Iya sih banyak. Oh banyak banget. Kayak kemarin ada satu akad, dia itu masih di bawah kita satu tahun di bawah kita, dan dia udah ambil rumah. Wow. Dan dia udah ambil rumah. Tapi ternyata dia itu apa ya? Dan ternyata dia itu tuh
apa ya, cicilan rumahnya tuh dibantu, disokong sama omnya. Jadi kayak pantas lo ambil rumah gitu. Pantas lo berani. Ini no offense tapi ya. Iya. Maksudnya nggak apa-apa. Mau cara kalian bayar gimana? Yang penting tepat waktu. Iya, Yang penting betul. tepat waktu. Jangan gitu. sampai telat. Karena kalau yang kemarin gue denger juga ya, dari bank kan gue kan udah beberapa kali akad. Jadi tuh kalau misalkan di akad KPR, kalau telat itu tuh kayak ada denda-denda tersendirinya gitu. I see. Dan kalau misalkan kalian akad KPR, kayak kalau kalian beli rumah, yang harus kalian perhatiin itu tuh sebenarnya ada satu apa? Asuransi jiwa. Iya. Itu tuh ngaruh banget sih menurut gue dan menurut pengalaman apa ya, konsumen gue. Jadi mau cerita lagi, ada lagi konsumen. Gas. Gimana? Ada lagi konsumen. Jadi sebenarnya ini konsumen bukan konsumen gue, tapi gue dapet cerita dari orang itu. Jadi dia itu menangani satu konsumen. Jadi dia beli rumah, terus kayak udah nih KPR, terus dia cicilan dong ya kan? Iya betul. Terus ada asuransi jiwanya. Terus baru 2 bulan dia akad rumah, 2 bulan kemudian dia meninggal. Langsung diklaim. Jadi rumahnya langsung lunas. Itu pentingnya asuransi jiwa. Jadi asuransi jiwa juga perlu diketahui sama orang-orang terdekat. Biar gue mau nanya, kalau misalkan kejadian kayak gitu, berarti kan langsung lunas. Tapi rumah itu jadi buat siapa? Buat ahli waris. Ahli waris. Wow. Entah kalau misalkan ahli waris terdekat ya, entah itu mamahnya atau orang tuanya, atau kalau dia udah punya istri, buat istrinya, buat anak-anaknya, bisa. Gitu. Jadi tergantung. Langsung lunas. Itu pentingnya asuransi jiwa. Jadi kalian nggak perlu dibebankan ke ahli waris lah istilahnya rumahnya. Tapi ada lagi nih tapinya. Kalau asuransi jiwa itu nggak semuanya bisa diklaim kematian. Jadi ada satu kematian yang nggak bisa diklaim asuransi jiwa. Kalau bunuh diri. Jadi kalau bunuh diri kalian nggak bisa di cover, tetap harus bayar cicilan. Gitu guys. The more you know. Ini karena ini aku baru tahu juga ternyata sepenting itu. Jadi kayak bagi kalian Gen Z, daripada kalian habisin duit kalian buat ngopi terus, aku tahu itu healing, cuma kayak sisihin dikit deh untuk mikirin asuransi, karena emang mamaku tuh juga sempat ngasih tahu lah kayak soal asuransi gitu-gitu kan. Dan betul. It's very important bagi kalian nih Gen Z. Cobalah pikirin ke sana. Kalau kamu sendiri kira-kira ada nggak keinginan ambil rumah? Jujur sebenarnya pengen, sebenarnya tuh aku selalu pengen di umur 24-25 tuh aku udah punya rumah sendiri. Tapi aku tuh entah kenapa bimbang gitu loh kan, kalau misalnya kayak KPR atau cash itu. Kalau cash kan of course harus nabung lama. Iya, harus ada uang cashnya. Biasanya cash langsung itu kan, gitu kan. Cashnya tuh ada 2 tipe. Apa? Cash bertahap sama cash keras. Jadi kalau cash bertahap itu tuh biasanya berapa kali angsuran gitu. Jadi tapi nggak selama KPR. Iya. Kayak cuma 2 atau 3 kali angsuran gitu. Iya. Nah mungkin aku bakalan kayak gini. Cuma kalau untuk KPR, jujur dari aku itu berat. Enggak, ya menurut aku tuh berat. Karena bunganya gede banget dan itu tergantung bank ya. Masing-masing bank tuh beda-beda lagi KPR-nya. Jadi ada yang bunganya flat, ada yang bunganya ngikutin suku bunga. Betul. Karena jujur aku tuh nggak mau ngambil resiko segede itu, karena kan rumah itu juga hal yang besar ya dalam hidup. Betul. Itu juga salah satu menjadi investasi segala macam gitu kan. Betul. Dan itu akan ngaruh kalau kalian ngambil keputusan tanggung jawab segede itu akan ngaruh tentu ke mental kita gitu kan, mental. Dan jujur aja dari mentalku sendiri aku belum siap. Aku justru kayak mikirnya aku maunya cash, either itu cash bertahap. Bagus aku tahu nih ada cash bertahap gitu kan. Dan ada cash keras. Kalau cash keras itu baru tuh langsung atau dua kali inian gitu. Jadi itu cash keras tuh langsung pokoknya. Nggak lama kayak cash biasa gitu. Cuma aku balik lagi, aku juga keinginanku saja kalau emang itu amit-amit tidak tercapai itu tidak apa-apa, karena aku juga menikah masih nanti gitu kan. Manusia tuh berproses kan? Betul. Jadi nggak semuanya langsung bisa bisa tiba-tiba punya rumah, punya mobil, punya A, B, C, D. No. Kayak ini sih Han, kayak sometimes tuh aku
ya teman-temanku kan ada yang maksudnya rata-rata kan Gen Z. Iya. Ada yang kanan kiri tuh aku dengar ada yang udah beli rumah segala macam. Tapi yang emang sudah beli rumah itu dia punya privilege Oh iya. gitu. Tapi aku nggak bilang itu hal buruk ya. Justru kalau punya privilege bagus, kalian pakai itu dengan baik itu bagus. Iya. Nggak kalian hambur-hamburkan, kalian invest di rumah gitu kan itu bagus banget. Betul. Karena menurut aku makin bertambah tahun juga harga rumah tuh makin mahal. Bener. Jadi mumpung masih 500 jutaan, masih 600 jutaan. Di mana tuh? 500 Udah. Tapi kayak setupnya kita agak beda gitu gak sih dari kalau yang aku tonton sebelumnya tuh kayak kita setupnya sekarang beda, kayak lebih mewah gitu gak sih? Iya, kalian tau gak sih ini di mana? Ini adalah Arjuna Residence. Tapi emang kelihatannya mewah banget kan? Iya, parah ini emang kelihatannya mewah banget. Kelihatannya apa ya? Homey banget. Yang Tapi homey banget. homey tapi classy gimana sih? Paham gak sih kayak kalian tuh paham. tetep pengen kelihatan elegan tapi minimalis dan simple. Ya, lampunya juga jujur aku suka banget, makanya aku tadi ngomong ke Hana kita di sini aja Yuhan gitu. Ini bagus deh. Mumpung kamu orang Arjuna ya, Yes. mau tanya-tanya dong sedikit kalau dari spesifikasi rumah ini nih. Dia ini ada berapa kamar tidur sih? Di sini ke Arjuna Residence itu untuk yang satu lantai, dia kamar tidurnya ada 2, kamar mandinya 1. Kalau nanti 2 lantai nih ada 3 kamar. Tiga kamar tidur. Berarti ada 2 tipe ya? Ada 2 tipe, say. Di sini aja kalau aku lihat-lihat dari yang satu lantainya aja ya, ini high ceiling. High ceiling itu menurut aku kayak bagi aku sendiri preference, bagi aku suka yang high ceiling karena sirkulasi udara sama cahayanya itu loh. Iya, maksimal banget. Cahaya sih karena hemat listrik guys. Iya, hemat listrik di sini. Terus Hemat. Gen Z, betul. Apa hemat, harus hemat. Harus dibiasakan hemat, guys. Bener. Dan yang aku suka tuh di sini juga aliran listriknya kayak misal ada satu nih yang mati lampu, itu nggak ngikut ke semua. Karena aliran listriknya beda-beda. Jadi kalau misalkan lampunya mati, AC nggak mati. Nggak mati. Atau kalau misalnya lampunya mati, berarti kayak stop kontak, kelar nggak mati. Nggak mati karena aliran listriknya tuh beda-beda gitu. Oke. Jadi dindingnya di sini udah pakai bata hebel yang ukuran berapa? Gila. 10 cm. Dan faucetnya juga kan di sini, aduh nanti kalian tuh harusnya lihat nanti di video karena kita ada ininya ya, ada apa yang ngejelasin spesifikasinya. Iya ada di sini, ada. Jadi emang sedetail itu guys, parah. Rumahnya tuh bagus sih menurut aku, mewah banget. Jadi Very Gen Z. Terus satu lagi, ternyata di sini itu free custom layout. Betul. Jadi bagi kalian, kalau kalian nih konsumen-konsumen tercinta tertarik ke Arjuna terus nanti datang nih ke Arjuna terus lihat. Tapi bagi kalian, aku pengen deh ganti layoutnya kayak gini-gini. Itu kalian bisa custom layout kalian. Betul. Selama kalian tidak menambah ruang. Betul. Jadi kalau misalkan ternyata kalian pengen yang 1 lantai dan ternyata dari kalian pengen 3 kamar tidur, itu masih harus nambah ya. Nambah. Tapi kalau misalkan masih tetap 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, tapi kayak layout either nih ruang ininya atau dapurnya A, B, C, D gitu kayak gimana bisa dikonsultasikan aja. Pengen kan kalau ini kan dia kan nggak open space ya. Kalau kalian pengen open space bisa. Jadi posisi si iniannya beda di mana. Bisa guys. Karena ini yang tipe 1 nih. Kalau yang kedua tuh yang rumah 1 lantai itu dia open space. Open space bagus. Enggak sih, sama-sama bagus menurut gue. Sama-sama bagus. Tergantung ini aja sih, tergantung. Kalau aku mikir ya, tergantung personality. Kalau milih rumah tuh, milih desain rumah tuh tergantung personality. Kalau kalian suka yang kayak open space di mana kalian taruhlah kehebohan di satu ruangan, itu yang sebelah. Karena dapurnya dia di depan, open space gitu. Kelihatan, semua orang bisa ngelihat kamu masak, bisa ngelihat gimana bentuk dapur kamu, itu kegiatanmu lah gitu. Karena menurut aku kan kayak bisa dibilang 80%, apalagi seorang perempuan tuh kegiatannya banyak di dapur soalnya. Betul. Gitu. Bukannya gue bilang ini ya cewek di dapur aja enggak? Enggak. Cuman kita kan suka bereksperimen. Kita senang masak juga, walaupun kita sekarang kerja. Gini-gini gue juga kerja. Tapi kan gue juga senang masak. Kayak kadang ada juga orang yang maunya tuh masak diem-diem gitu, kayak nggak mau kelihatan orang, kayak masih takut atau kayak masih pengen private aja gitu. Betul. Nah kalau itu cocoknya yang kayak gini. Di belakang dia dapurnya. Sama kan soalnya dia kalau yang di rumah ini dia tuh dapur, laundry room sama kamar mandi tuh di belakang gitu. Jadi kayak emang ranah masak terus segala perairan tuh di belakang.
Jadi semisal kayak ada orang bertamu ke sini, ya udah fokus tamunya tuh di sini aja gitu. Ini solusi sih buat Gen Z yang apa ya, takut desain rumahnya tuh nggak sesuai sama ekspektasi kalian. Ini banget sih. Benar. Solusi banget. Jadi kalian bisa free custom layout sesuai sama apa yang kalian mau, asal si ruangannya tetap 2 kamar tidur, 2 kamar mandi gitu. Layout ruangan itu tidak ada yang menambah gitu, tidak ada yang bertambah. Tidak tambah ruangan, kalian bisa custom. Tapi selain spesifikasi ya Han, yang aku suka di sini tuh, dia tuh kemana-mana dekat. Jadi maksudnya kayak untuk kayak ke mall, ngopi, nongkrong gitu loh. Karena kan Gen Z itu mereka cenderung apa-apa nongkrong, kayak WFC deh, WFC, WFA gitu kan. Nah di sini tuh udah deket sama tempat-tempat nongkrong di Pekansari itu. Katanya di Sukahati juga kan. Jajaran. Sukahati juga sekarang udah banyak. Sukahati tuh katanya tempat-tempat kafe-kafe yang apa ya, yang Warkop lagi 24 jam gitu-gitu. Iya, yang lagi viral tuh katanya banyak tuh kafe di Sukahati. Jadi betul banget sih menurut aku. Di sini tuh kayak kemana-mana tuh deket gitu kan, tapi tuh at the same time bisa ngerasa private juga di sini. Kayak hawanya tuh bagi kalian nih, apalagi yang nggak suka kebisingan, di sini tuh enak juga gitu loh. Dingin juga. Dingin asli. Ini nggak deket sih, cuman kelihatan banget gunung. Jadi kayak masih kelihatan fresh dan masih kelihatan Bogornya lah di sini, kayak seru banget. Masih sejuk juga sih. Healingnya tuh dapet. Terus kayak suasana libur tiap harinya juga dapet. Tapi jangan sampai kalian jadi mager kerja. Yang itu nggak kayak boleh. siapa? Yang pasti bukan kita. Yang pasti bukan kita. Kalian nggak lihat kita nih semangat banget, on point banget nih untuk lihat ngobrol-ngobrol sama kalian. Iya, aku tuh seneng banget tau kalau ngobrol sama kalian. Jadi buat kalian yang punya pertanyaan, buat kalian yang pengen Request topik, iya betul, pengen tahu tentang A, B, C, D, atau kayak ada nggak sih rumah yang A, B, C, D, kayak yang cocok buat siapa, bisa tulis di kolom komentar. Atau kalau ada yang mau langsung survei ke Arjuna dan ketemu aku dan Hana untuk nanya-nanya lebih lanjut, boleh banget. Buat ketemu sama aku sama Mima, karena kita pasti akan ada di sini. Betul, mau jam berapapun pasti kita ada. Iya, dari jam 9 sampai jam 5 doang, Mim. Tapi kalau misalkan lebih dari iya, nggak apa-apa. Kalian mau ngajakin kita nongkrong ngopi nggak apa-apa. Kan kita Gen Z. Iya, betul. Kita harus mencerminkan diri kita tuh Gen Z. Betul. Jadi kalian kalau misalnya mau survei di Arjuna Residence, kalian bisa hubungin ke Heavenwell Property. Betul. Oke, kalian bakal aku tulis di deskripsi nanti websitenya atau nomor WhatsApp-nya. Jadi kalian bisa langsung hubungin Heavenwell Property. Oke? Untuk survei dan booking rumahnya, karena ini udah cocok banget buat Gen Z. Betul. Ini adalah Arjuna adalah solusi Gen Z yang takut punya rumah. Yes, betul banget. Approve di sini. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu lagi. Bye guys. Thank you. Mwah.